Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini ada banyak pertanyaan yang semisal. Saya bacakan salah satunya. Apabila seorang istri dalam agama kurang, misal ilmunya kurang, ibadahnya sering terlambat, kadang lalai taklim, tidak satu masjid, tidak mau diajak taklim, akan tetapi di sisi lain dia seorang yang sabar, tidak banyak nuntut, rajin bersih-bersih, menerima apa yang kita berikan dan membantu perekonomian keluarga. Bagaimana istri seperti ini? Apakah kita tetap meneruskan rumah tangga dikarenakan kekurangannya tersebut? Dan kadang kita tidak sama kekurangannya. Dan apabila diberitahu, selalu sengaja dibantah dan menentang. Ini ada yang mirip seperti ini, ya. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan mirip. Kalau istrinya belum mengenal agama yang baik misalnya, atau sebagian bahasa belum salafiyah, ya. Kemudian pertanyaannya ini yang saya herankan, kok bertanyanya apakah harus berpisah? Ya. Memang tidak ada tahapan-tahapan sebelumnya, tidak menasihati, ya. Kemudian tidak memperbaiki, mengajak kepada kebaikan. Nah, karena itu yang saya nasihatkan di dalam hal ini, bahwa seseorang harus punya semangat orang lain itu mendapat hidayah. Dan ini adalah ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Sangat berat kalian itu menentang, maksudnya beliau bersedih kalau kalian menentang, dan beliau sangat bersemangat kalian mendapat hidayah. Jadi harus punya semangat orang itu mendapat hidayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini lambang kekayaan orang Arab, harta yang paling mahal. Jadi satu orang mendapat hidayah, luar biasa manfaat dan pahala yang dia dapatkan. Iya. Karena itu semangat orang lain mendapat hidayah adalah hal yang dituntut. Apalagi kalau yang dia inginkan, orang yang ingin diajak itu adalah istrinya, atau orang yang diajak itu adalah suaminya. Hendaknya dia lebih semangat lagi. Dia lebih semangat lagi. Iya. Maka sepanjang kehidupan di dalam rumah tangga itu masih bisa diperbaiki, walaupun ada kekurangan dalam agama dan bisa terjadi saling nasihat menasihati, maka harusnya itu yang dilakukan. Kecuali kalau keadaannya tidak memungkinkan, keadaan yang apabila seorang itu tetap di rumah tangganya akan menyebabkan dia jatuh di dalam dosa, di dalam maksiat, ya. Tentunya membina rumah tangga itu adalah untuk membentuk ibadah. Ya, dan ini maksud dia wujudkan. Kalau tidak terwujud, ada pembahasan di dalam syariat, pembahasan talak. Memang itu diperuntukkan. Kalau memang ditakdirkan, tidak bisa ketemu. Tapi sekali lagi itu bukan awal penyelesaian. Itu solusi terakhir. Itu adalah solusi terakhir. Dan seorang tidak berpikir ke sana. Iya. Kecuali kalau memang telah ada hal-hal yang mengharuskannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian perlu saya ingatkan di dalam menasihati, itu tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Kemudian di dalam menasihati, seseorang itu tidak bisa memperbaiki kesalahan sekaligus dalam satu majelis, dalam satu tempat.
Dan orang dinasihati seperti orang yang diberi obat. Ya, dia sakit kepala hari ini minum obat, mungkin dia sembuhnya 3 hari lagi. Bukan di hari itu langsung sembuh, dia lihat hasil dan manfaatnya. Ya, dia lihat hasil dan manfaatnya. Ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki keadaan kita semua dan memberi hidayah kepada setiap dari keluarga kita untuk mengenal jalan Islam yang benar. Ya, dan untuk istiqamah di atas keislaman yang benar. Apakah seorang suami harus menceritakan kelemahan atau kekurangannya pada calon istrinya, misalnya terkait dengan kesehatan reproduksinya? Ya. Dalam pembahasan nikah ada namanya aib-aib di dalam nikah, al-uyub fin nikah. Kalau aibnya tersebut adalah aib yang memang merugikan perempuan, atau sebaliknya, aib si perempuan merugikan laki-laki, maka ini harus dia beritahukan. Kalau dia tidak beritahukan, terjadi pernikahan, maka setiap dari keduanya yang merasa dirugikan punya hak fasakh, punya hak untuk berpisah. Ya, jadi perpisahannya dalam artian dipisahkan, si istri tidak mengembalikan mahar, tidak. Tapi ini babnya bab al-khiyar. Apa bab yang ia diberikan pilihan. Karena itu kalau ada aib pada sesuatu yang hal tersebut ya dimaklumi, maka dia menceritakannya. Dia menceritakannya agar supaya diketahui jenis dari aibnya. Bolehkah seorang anak menolak keinginan orang tua yang memaksa keinginannya untuk si anak sekolah atau bekerja di bidang yang si anak tidak menyenangi atau tidak cocok di bidang tersebut? Ya, ini banyak sudut ya dalam hal ini. Yang pertama di sini yang paling penting terkait kemampuan. Dia mampu atau tidak dalam hal itu. Kalau dia punya kemampuan dan punya keinginan, kemampuan yang mungkin menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua dan dia punya keinginan di hal yang lain, ya, maka seorang anak yang berbakti dari bentuk kebaktian dia menyenangkan hati orang tuanya sepanjang dia punya kemampuan. Tapi kalau misalnya orang tuanya memaksa sesuatu dan dia tidak punya kemampuan di situ, tidak sanggup melakukannya, ya, atau hal yang akan membuat dia mundur, terpuruk di dalamnya, tidak harus dia menaati orang tuanya dalam itu. Sebab ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Seorang pemuda yang merasa wajib menikah, akan tetapi tidak bisa mencari nafkah karena terhalang dengan studinya, bagaimana hukumnya? Ya, seorang yang menikah dan belum mampu menikah, ya, kewajibannya adalah dia memperbanyak berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm, fa innahu lahu wija'." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena puasa memutuskan syahwat. Puasa itu memutuskan syahwat. Ya, kalau dia mampu menikah, hanya saja alasannya tidak bisa mencari nafkah, itu perkara lain. Ya, sekarang dia merasa wajib menikah.
Harus dia jaga kehormatan agamanya. Dia punya biaya, kemampuan untuk menikah. Iya. Maka dia tunaikan pernikahan. Adapun di dalam mencari nafkahnya, ya, dia jangan menebak-nebak dengan kalimat tidak bisa mencari nafkah. Sebab bukan dia menentukan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa? Menentukan rezeki seseorang. Dan tidak disyaratkan seorang itu kalau menikah dia harus punya pekerjaan tetap dulu, harus punya ini, punya itu. Ya, kalau disyaratkan seperti itu, akan banyak pernikahan yang tertunda. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya banyak maksiat di masa ini. So, orang-orang kalau mau menikah, ya, pikirannya terlalu banyak. Lebih suka melakukan maksiat daripada apa? Dari menikah. Waliyadzubillah. Nah, mana yang dipilih? Menikah wanita yang dicintai tapi jahil, atau wanita yang alim tapi tidak cinta? Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'a li arba'." Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama lidiniha, karena agamanya. Yang kedua wali hasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat wali maliha, karena hartanya. Itu 4 sebab seorang menikahi perempuan. Ya. Tapi Nabi menyebutkan prioritasnya. Fadfar lidatid din taribat yadak. Carilah perempuan yang baik agamanya. Ya. Carilah perempuan yang baik agamanya. So, perempuan yang baik agamanya itu akan membawa keberkahan untuknya. Ya. Sekarang ini orang kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, menyebutkan kalimat cinta. Ya, ini kata cinta di masa ini adalah kata yang tidak bersih lagi. Ya. Dan penafsirannya, ya, banyak ke arah penafsiran yang keliru. Ya. Dan saya banyak menerjemahkannya bukan dengan kata cinta, tapi saya bahasakan dengan bahasa syahwat atau saya bahasakan dengan bahasa hawa nafsu. Iya. Sebab kecintaan yang benar dan baru terlihat kebenaran kecintaan itu setelah pernikahan. Adapun sebelum menikah, apa yang diharapkan? Apa bukti yang menunjukkan kecintaan? Belum ada hal yang membuktikannya. Nah, karena itu banyak dari orang-orang yang tertipu dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang diadopsi oleh sejumlah kaum muslimin dari luar umat Islam. Kebiasaan pacaran, tunangan, dan selainnya. Ya, kalau tunangan mending ya, karena ada tunangan terikat, tetapi tidak pernah ketemu, itu biasa. Ya. Tapi kalau masalahnya pacaran, ya, ini apa namanya, adalah calon pendamping hidupku, adalah sudah dinamakan cintaku. Ya. Padahal belum terikat dengan ikatan pernikahan. Apa yang diharapkan? Ini semuanya bisikan dari syaitan. Bisikan dari syaitan. Karena itu seorang hendaknya tahu bahwa pernikahan yang baik itu, ya, kecintaan yang baik adalah setelah pernikahan. Sepanjang dia tahu perempuannya adalah perempuan yang beragama dan dia tatkala dari sisi perempuan itu dia setuju untuk dia nikahi, dia punya hasrat untuk menikahinya, ya, maka dia tawakal kepada Allah. Dan Allah akan, insya Allah akan membukakan untuknya kebaikan. Adapun kalau dia hanya memilih hal-hal tertentu dari seorang perempuan tapi tidak memiliki agama, betapa banyak rumah tangga di masa ini yang bermasalah. Karena si istri tidak memiliki pemahaman agama. Pemahaman agama yang menjaga kehormatannya, yang membuat dia mengetahui kedudukan suaminya, menghargai suaminya. Ya. Dan ini tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu carilah yang memiliki agama. Kalau dari 4 sifat yang disebut oleh Nabi dia dapatkan semuanya, wah itu Masya Allah ya. Ya. Itu adalah anugerah.
Ya, tapi kalau dihadapkan untuk memilih, maka dia pilih apa? Yang memilih adalah agamanya. Nah, Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, setelah beliau diceraikan oleh suaminya, beliau dilamar oleh beberapa orang. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Fatimah bintu Qais untuk Usama bin Zaid. Ya. Maka Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, saya tunduk kepada siapa yang engkau pilihkan. Karena pilihan Rasulnya itu yang paling baik untukku." Padahal Usama bin Zaid dimaklumi ya. Ya, dari sisi fisik warna kulit beliau hitam. Beliau ya dimaklumi ayahnya dulu adalah budak Rasulullah, dibebaskan. Dari sisi keturunan dimaklumi nasab beliau. Fatimah bintu Qais keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy. Tapi dia terima nikah tersebut karena apa? Rasulullah yang memilihkannya. Apa yang terjadi? Setelah pernikahan Fatimah berkata, "Saya sangat bangga sekali dengan suamiku." Ya. Karena dia rela dengan pilihan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari sisi agama dia memilih, bukan dari sisi yang lain. Karena itu memilih agama banyak keberkahannya. Ya. Kata sebagian as-salaf, saya hanya menikahkan anakku dengan orang yang salih. Ya. Kalau orang yang salih ini cinta kepada anakku, maka itu yang terbaik untuknya. Kalau orang yang salih ini tidak suka kepada anakku, saya yakin orang tersebut tidak akan menzalimi putriku. Sebab kesalihan akan menyebabkan ia mendudukkan istrinya dan memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya. Tidak akan menzaliminya. Tidak akan menzaliminya. Karena itu agama, ya, memilih dengan pilihan agama itu adalah hal yang sangat penting. Ya, bagaimana cara yang baik memberitahu istri kita kalau kita ingin menikah lagi? Ya. Ya, ini sebenarnya saya tidak suka ya ikut campur urusan yang seperti ini. Ya. Ini urusan Anda saja. Ya, nanti dikira saya lagi yang membantu jadi mak comblang ya. Baik. Tapi sesuatu yang baik kalau seorang ingin melakukannya itu harus didahulukan dengan ilmu. Iya. Karena sebagian suami memaksa. Yang penting ini sunnah. Ya. Terima tidak terima, ya, saya harus lakukan. Ya. Baik, dia punya hak memang melakukannya. Siapa yang melarangnya? Ya. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa nikah itu adalah untuk apa? Membangun ibadah kepada Allah. Harus dia pikirkan hal yang terbaik. Karena itu kalau dia ingin baik, cara yang paling baiknya dia mendidik istrinya dengan ilmu agama. Ya. Kapan semakin baik pemahaman agamanya, saya yakin. Ya. Dia akan mendapat kemudahan dari istrinya sendiri. Mungkin istrinya akan mencarikan untuknya. Ya. Tapi yang menjadi masalah seorang kadang ya tidak berpikir untuk memperbaiki keagamaannya. Ya. Dikiranya ilmu agama itu tidak ada peranannya di dalam kehidupan. Dan ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Insyaallah sebentar setelah sholat asar kita ada tema pembahasan di Sidoarjo, Masjid Al-Khalil, tentang keutamaan ilmu agama. Saya akan terangkan bagaimana ilmu agama itu. Dia adalah cahaya, dia adalah ruh, ya, kekuatan, hal yang melembutkan hati, ya, perkara yang membawa kebaikan bagi orang. Ya. Tapi banyak dari manusia dimuliakan oleh Allah dengan nikmat, tapi dia nggak tahu bahwa dia sedang dimuliakan. Ya. Dan inilah kekurangan kebanyakan kita. Dia kalau berada di tengah nikmat, dia tidak tahu bahwa dirinya sedang mendapat nikmat. Nanti kalau nikmatnya dicabut, kesempatan dihilangkan, baru dia merasa dirinya rugi. Iya. Karena itu yang saya nasihatkan, hendaknya setiap orang berusaha untuk mempelajari agamanya dengan baik.
Bolehkah menunda sholat sunnah bersama istri pengantin baru karena istri terkena haid dan suami baru kembali dari safar setelah beberapa bulan? Iya, kalau istrinya sedang haid tidak boleh sholat. Jelas ya, namanya sholat pernikahan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, kalau misalnya pulang dari safar dia lakukan, tidak ada masalah. Ini dibangun di atas pendapat para ulama yang menguatkan hadis salat 2 rakaat bagi siapa yang apa? Baru menikah. Ya. Adapun saya sendiri saya pernah berlalu hadis itu dan saya belum punya alasan yang kuat untuk menguatkannya. Karena di dalam jalur-jalurnya terdapat kelemahan-kelemahan yang tidak bisa dikuatkan. Ini sebagian pertanyaan sudah dijawab tadi di pelajaran. Ya, dan saya kadang kalau dalam hal yang seperti ini ada pertanyaan, istri bertanya tentang suaminya, suaminya bertanya tentang istrinya. Ya, saya khawatir dua-duanya ada di sini. Ya, kalau saya jawab akan dianggap itu dukungan untuk istrinya kepada suaminya atau sebaliknya. Ya. Jadi kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik. Kalau mau bertanya lurus-lurus saja. Ya. Jangan bertanya hal yang mendukung diri. Ya. Itu tentunya sulit bagi saya untuk memberikan jawaban. Apakah diperbolehkan dalam syariat jika istri ikut bekerja atau membantu bisnis suaminya? Iya. Kalau masalah boleh saja. Iya. Masalah boleh saja. Sebab asalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtagu min fadlillah", carilah dari keutamaan Allah. Dan asal segala sesuatu itu adalah dihalalkan. Diperbolehkan, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Perempuan kalau dia membantu suami, ya, atau dia bekerja pada pekerjaan yang layak bagi dirinya sebagai seorang perempuan, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, itu tidak ada masalah. Adapun kalau pekerjaannya, ya, adalah hal yang tidak diperbolehkan, ada campur baur laki-laki dan perempuan, bukan pekerjaan seorang perempuan, atau dia bekerja mengakibatkan dia menelantarkan anak dan keluarganya. Ya, maka asal kewajiban istri adalah di rumah. Itu asal kewajibannya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, dan tinggallah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Ya, ini ayat, saya yakin perempuan-perempuan yang sudah sering ikut ta'lim kenal ayat ini. Ya. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tapi banyak dari para perempuan tidak memahami makna ayat. Sebab ini perintah. Perintah tinggal di rumah. Dan kaidah fikihnya asal dalam perintah, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi kewajibannya adalah tinggal di rumah. Itu asal. Kecuali kalau ada hal yang dibolehkan oleh syariat, silakan dia boleh keluar. Ya. Dia ada keperluan misalnya dari kehidupan, dari pasar, dia belanja. Ya. Tidak ada masalah dia belanja hajatnya, keperluannya. Kalau memang suaminya tidak memenuhinya, tetapi tidak bisa membelanjakan untuknya. Iya. Dan tidak dianggap bercampur baur ya di pasar. Sebab itu adalah hal yang sulit dihindari. Para ulama sepakat ya bahwa keadaan yang di pasar, ya, bertemu di jalan, ya, itu semuanya adalah hal yang dimaafkan. Ya, sebab tidak mungkin pasar itu dihijab. Ya. Dan tidak mungkin jalan itu dihijab. Oh, ini jalan laki-laki, di jalan perempuan saja. Itu tidak mungkin. Ya. Karena itu bagi perempuan kalau dia keluar, dia memakai hijab yang menutup dirinya sendiri. Sehingga dimanapun dia berada, dia terjaga. Dan dimuliakan. Ya. Adapun tempat yang sifatnya tidak mungkin bisa dipisahkan,
maka itu dimaafkan. Ya. Maka kaidahnya al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Hal yang berat itu mengharuskan adanya kemudahan. Ya. Dan sesuatu yang syaqqat taharrus minhu itu dimaafkan. Ma'fu adalah hal yang dimaafkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, selesai ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas meja sini. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini dan juga apa yang kita telah kaji pada 2 hari yang telah berlalu ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya selalu bernasihat bahwa kehidupan ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Iya. Dan kita di tengah kehidupan ini, apalagi di masa sekarang ini, banyak ujian, cobaan. Iya. Dan bekal kita harusnya lebih banyak lagi di masa-masa yang seperti ini. Karena itu, jangan telantarkan kebaikan diri untuk mempelajari ilmu agama. Selalulah ya punya kesadaran untuk mengkaji agama dan mempelajari Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW. Karena ini adalah sumber kebaikan untuk kita semua. Sumber kebaikan untuk kita semua. Ya, dan hendaknya kesadaran untuk menuntut ilmu itu kita tumbuhkan di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri. Iya. Kita jadikan itu adalah sebagai suatu keperluan. Karena kata Imam Ahmad, keperluan kepada ilmu agama itu melebihi keperluan seorang hamba terhadap makan dan minumnya. Makan dan minum kita makan 2-3 kali sehari cukup. Ya. Tapi ilmu agama itu diperlukan di setiap saat, di setiap keadaan. Karena itu tidak pantas seseorang, apalagi di masa sekarang ini, Allah mudahkan fasilitas untuk orang belajar, menuntut ilmu agama. Dia ingin bertanya tentang masalah agama, problem keagamaan. Ya, hanya sekedar mengangkat telepon, kemudian bertanya. Banyak kemudahan. Karena itulah, hendaknya setiap hamba selalu bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya dia tahu bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah dari ibadah yang paling afdal. Dia lebih ibadah daripada salat malam, lebih afdal daripada salat malam. Lebih utama daripada dia melakukan salat rawatib. Iya. Dan menuntut ilmu bisa di segala keadaan. Sebagian ibadah terikat pada waktu-waktu tertentu. Tapi menuntut ilmu bisa di segala waktu dan segala saat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan selalu memberikan kepada kita cahaya, taufik, bantuan dan rahmatnya di dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala ujian, musibah dan malapetaka dan memalingkan kita semua dari segala kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kebersamaan kita di dalam majelis ini dan selalu memberkahi kita, keadaan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya ataupun sebagai seorang hamba yang telah berumah tangga, seorang hamba di tengah masyarakatnya dan di dalam negerinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berberkah dimanapun dia berada, membawa kebaikan bagi manusia dimanapun dia berpijak. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tentunya banyak kekurangan pada pertemuan yang telah berlalu dan saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan dan rahmatnya untuk mereka dan melipat gandakan pahala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita semua dengan husnul khatimah dan memuliakan kita semua kelak di kemudian hari dengan surganya yang penuh dengan kemuliaan dan rahmatnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.